Oke, kali ini kita akan bahas salah satu kisah yang paling luar biasa dalam tradisi Islam. Sebuah cerita yang bakal bikin kita mikir ulang, apa sih sebetulnya makna ibadah dan pengorbanan itu? Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya rumit. Mungkin nggak sih ibadah haji kita diterima padahal kita nggak pernah berangkat dari rumah? Kedengarannya mustahil ya kan? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Jadi coba bayangin, kita lagi di Mekah. Suasananya itu pas banget setelah jutaan jemaah selesai menunaikan ibadah haji. Pastinya penuh dengan rasa lega, haru, dan harapan spiritual. Tapi, di tengah-tengah itu semua, ada sebuah misteri besar yang akan terungkap. Tokoh utama kita namanya Abdullah ibnu Al-Mubarak. Beliau ini seorang ulama besar yang sangat dihormati. Suatu ketika saat beliau tertidur di dekat Ka'bah, beliau mendapat sebuah mimpi. Dan mimpi ini, bakal mengubah pemahamannya soal kesolehan untuk selamanya. Di dalam mimpinya, beliau melihat dua malaikat turun dari langit. Mereka ini seperti sedang melakukan, sebut saja audit ilahi. Mereka mengevaluasi ibadah haji jutaan orang tahun itu. Dan apa yang mereka temukan? Ini yang bikin kaget. Salah satu malaikat bertanya, tahun ini ada berapa banyak yang datang? Jawabannya, 600.000 orang. Banyak banget kan? Mereka datang dari seluruh penjuru dunia, menempuh perjalanan yang pastinya nggak mudah. Lalu, malaikat yang satu lagi mengajukan pertanyaan paling krusial. Dari semua itu, berapa banyak yang hajinya diterima? Jawabannya sungguh mengejutkan. 0. Nggak ada satupun. Abdullah ibn Al-Mubarak yang mendengarnya dalam mimpi itu jelas sedih banget. Bayangin, semua pengorbanan, semua perjalanan itu seolah sia-sia. Tapi tunggu dulu, di tengah kabar menyedihkan itu ada sebuah plot twist. Para malaikat bilang, justru karena perbuatan satu orang, hajinya semua jamaah tahun itu, yang 600.000 orang itu, akhirnya diterima oleh Tuhan. Dan siapa orang ini? Inilah titik baliknya. Dia adalah seorang tukang sepatu dari Damaskus. Yang lebih aneh lagi, dia bahkan nggak menginjakan kaki di Mekah tahun itu. Gimana ceritanya coba? Nah, misteri inilah yang mendorong sang ulama untuk bertindak. Bagi Abdullah ibn Al-Mubarak, mimpi ini bukan cuma bunga tidur. Ini adalah sebuah petunjuk, sebuah misi dari Tuhan yang harus dia jalankan. Dan kita perlu tahu juga ya, Abdullah ibnu Al-Mubarak ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah ulama hadis kelas atas, seorang pejuang yang pemberani, pengusaha sukses yang dermawan, dan juga sangat soleh. Jadi kalau orang sekelas beliau yang bermimpi, ini pasti bukan mimpi biasa. Karena didorong oleh rasa penasaran dan tanggung jawab spiritual, beliau langsung berangkat ke Damaskus. Misinya cuma satu, menemukan tukang sepatu ini. Dia harus tahu, amalan apa sih yang begitu luar biasa sampai hajinya bisa diterima, padahal orangnya saja tidak ada di sana. Oke, perjalanannya pun dimulai. Beliau tiba di kota Damaskus yang ramai untuk mencari seseorang yang kelihatannya biasa aja, seorang pengrajin sederhana. Fakta menarik nih, kalau kita lihat catatan-catatan sejarah, nama tukang sepatu ini ada beberapa versi. Ada yang bilang namanya Ali bin Al-Muwafaq, ada juga yang menyebut Abdullah ibnu Mukafil. Tapi, satu hal yang selalu konsisten di semua cerita, profesi dan lokasinya. Dia adalah seorang tukang sol sepatu dari Damaskus. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya Abdullah ibnu Al-Mubarak menemukan orang yang dicarinya. Coba deh kita bayangin jadi si tukang sepatu. Lagi kerja seperti biasa, tiba-tiba didatengin ulama besar dan diceritain soal mimpi tentang malaikat. Pasti kaget luar biasa kan? Nah, disinilah kita masuk ke jantung ceritanya. Tukang sepatu itu, setelah mendengar cerita mimpi sang ulama, akhirnya mulai buka suara. Dia menceritakan satu peristiwa yang terjadi tepat sebelum musim haji dimulai. Jadi ceritanya begini. Selama lebih dari 30 tahun, Bapak ini punya satu impian besar. Pergi haji. Setiap hari dari hasil kerjanya, dia sisihkan sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, tahun itu impiannya hampir tercapai. Dia berhasil mengumpulkan 350 dirham, uang yang cukup untuk ongkos perjalanannya. Semuanya sudah siap, tinggal berangkat. Tapi, ada satu kejadian sederhana yang mengubah segalanya. Istrinya, yang kebetulan sedang hamil, mencium aroma masakan yang sangat lezat dari rumah tetangga. Dan seperti biasa, namanya orang hamil, jadi ngidam. Dengan niat baik, si tukang sepatu ini mendatangi rumah tetangganya. Maksudnya cuma mau minta sedikit saja makanan itu untuk istrinya.
Tapi apa yang dia temukan di sana benar-benar membuat hatinya hancur. Disinilah inti permasalahannya. Sang tetangga yang ternyata seorang janda berkata, "Daging ini halal bagi kami, tapi haram untukmu." Ternyata anak-anaknya sudah kelaparan berhari-hari. Karena putus asa, ia menemukan bangkai keledai dan memasaknya supaya mereka tidak mati. Sebuah tindakan yang diperbolehkan dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa, tapi tidak untuk orang lain yang masih punya pilihan. Mendengar cerita itu, si tukang sepatu dihadapkan pada sebuah pilihan yang sangat berat. Tapi dia tidak ragu sama sekali. Dia langsung pulang mengambil semua tabungan hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun dan memberikannya kepada janda itu. Di dalam hatinya ia berbisik, "Inilah hajiku." Tindakannya ini, wah, ini benar-benar mendefinisikan kembali apa arti ibadah yang sesungguhnya. Dan pelajarannya sangat dalam. Intinya, cerita ini kan membandingkan dua jenis kesalehan ya. Di satu sisi ada kesalehan ritual, perjalanan fisik ke Mekah. Di sisi lain ada kesalehan sosial, menolong tetangga yang kelaparan. Tukang sepatu itu memilih yang kedua. Dan ternyata tindakannya itu dinilai jauh lebih tinggi. Dan inilah mungkin makna sejati dari Haji Mabrur. Ternyata ini bukan cuma soal menyelesaikan ritual, tapi soal transformasi batin yang terjadi. Tukang sepatu itu berhasil mencapai esensi haji, membersihkan diri dari egoisme dan berserah diri sepenuhnya, tanpa perlu melakukan perjalanannya sama sekali. Kisah ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam. Mungkin saja, perjalanan terpenting yang bisa kita lakukan bukanlah melintasi ribuan kilometer lautan dan gurun, tapi melintasi jalan beberapa meter untuk menolong seseorang yang berada tepat di sebelah kita. Sebuah pemikiran untuk direnungkan bersama.